Jika Anda fokus pada satu tujuan, maka Anda akan cepat untuk meraih sukses. Apakah bedanya antara orang pintar dan orang sukses? Orang pintar memiliki banyak tujuan, memiliki banyak target, sedangkan orang sukses hanya fokus pada satu tujuan, hanya memiliki satu target, tidak ada yang lain. Apakah persamaan dari semua orang terkenal yang saya sebutkan ini, David Beckham, Madonna, Tiger Woods, Valentino Rossi, Warren Buffett, dan lain-lain? Mungkin Anda bingung apa persamaan mereka. David Beckham adalah seorang pemain bola terkenal, Madonna adalah penyanyi terkenal, Tiger Woods berprofesi sebagai pegolf profesional, Valentino Rossi seorang pembalap motor, dan Warren Buffett adalah seorang investor saham. Mereka semua berbeda profesi, latar belakang, jenis kelamin, dan usia. Namun, mereka memiliki satu persamaan, yaitu hanya fokus pada satu profesi pilihan. Bayangkan jika David Beckham juga ingin menjadi pembalap motor, atau Valentino Rossi menjadi investor saham, Warren Buffett menjajal kemampuan menjadi seorang pembalap motor, Madonna mulai berlatih sepak bola, Tiger Woods juga ingin menjadi penyanyi. Saya yakin mereka tidak akan bisa sukses seperti hari ini. Kuncinya adalah fokus. Kata ini kepanjangan dari follow on course until success, mengikuti satu tujuan sampai mencapai keberhasilan. Sama halnya seperti jika kita ingin membakar kertas menggunakan kaca pembesar. Kita tidak bisa terus bergerak dan mengubah sudut pantulan sinar matahari. Harus memfokuskan sinar pada satu titik, hingga titik itu menghasilkan api. Kita tidak bisa dalam satu waktu yang sama menginginkan sesuatu hal. Setidaknya kita harus berfokus pada satu bidang dulu, hingga sukses baru mengerjakan bidang yang lain. Kita boleh memiliki banyak bidang usaha lain, namun harus fokus pada satu bidang dulu, hingga sukses baru memulai bidang yang lain. Karena jika Anda ingin mendapatkan segalanya, akhirnya Anda malah tidak akan mendapatkan apapun. Ada sebuah nasihat bijak yang mengatakan, jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Apakah Anda setuju dengan saran tersebut? Menurut saya itu adalah sebuah nasihat yang bagus. Namun saya pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan saran itu. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, menyarankan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Anda mungkin akan berkata, kalau kita menaruh telur di banyak keranjang, maka jika pecah satu, masih ada telur yang lain. Tetapi lain lagi argumen Buffett. Dengan menaruh semua telur dalam satu keranjang, kita bisa menjaga satu-satunya keranjang itu dengan sangat hati-hati, sehingga tidak ada satupun telur yang akan pecah. Dia menjadi sangat kaya karena menaruh semua telurnya hanya dalam satu keranjang. Buffett hanya bermain saham yang dibeli juga saham-saham konvensional seperti Coca-Cola, Gillette, dan lain-lain. Buffett hanya fokus membeli saham perusahaan yang sudah memiliki sejarah ratusan tahun, memiliki fundamental yang kuat. Dia tidak tertarik membeli saham perusahaan teknologi ataupun perusahaan.com, karena menurutnya perusahaan seperti itu hanya musiman, tidak seperti perusahaan Coca-Cola, Gillette, dan lain-lain. Buffett fokus pada caranya. Apakah tidak boleh memiliki banyak bidang usaha? Bukankah banyak orang sukses lainnya memiliki berbagai bidang usaha? Saya tidak mengatakan bahwa kita hanya boleh menjalankan satu bidang usaha, namun pada awalnya sebaiknya fokus sampai bisnis di satu bidang usaha tersebut berjalan dengan baik, sudah memiliki sistem yang baik dan bisa ditinggal, baru mulai bidang yang lain. John Andrean contohnya, pada awalnya dia hanya fokus di bidang salon. Setelah salon-salonnya sukses, memiliki sistem dan bisa ditinggal, mulailah dia melirik bidang lain. Kemudian dia bawa masuk ke Indonesia brand bakery dari Singapura yang mengusung sistem open kitchen, sehingga pengunjung dan pembeli bisa melihat langsung proses produksi roti dari awal sampai ditatak di rak display. Konsep tersebut relatif baru saat itu, maka boom, Bread Talk sukses luar biasa. Tidak berhenti sampai di Bread Talk saja. Setelah Bread Talk sukses, buatlah GCO, sebuah resep donat yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Sukses luar biasa lagi. Bahkan GCO sudah merambah Malaysia dan Singapura. Jadi memang tidak ada larangan untuk bermain di banyak bisnis, bahkan bisnis yang sama sekali tidak berhubungan. Apa hubungan rambut dengan donat?
tidak masalah apa bisnis yang Anda kerjakan. Yang penting fokus pada satu bisnis dulu, baru mengembangkan bisnis-bisnis lain. Jika tidak, Anda malah menghancurkan bisnis yang sebelumnya sudah Anda bangun dengan susah payah. Saya punya seorang teman yang saat bertemu mengatakan ada 11 bisnis baru yang akan dia kerjakan. Apa yang terjadi? Karena banyaknya hal yang ingin dilakukan, malah dia akhirnya tidak menjalankan bisnis-bisnis itu. Bingung karena terlalu banyak. Makin banyak bisnis yang Anda tangani sekaligus sebelum ada sistem yang kuat, malah akan membuat bingung karena harus membagi pikiran ke terlalu banyak hal sekaligus. Bukannya malah sukses, malah keteteran. Saya beri ilustrasi masalah parkir. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah mall dan di parkiran masih terdapat banyak tempat kosong. Anda mungkin malah akan berputar-putar sebelum mengambil keputusan akan parkir di mana. Berbeda jika saat Anda sampai di sana, semua tempat sudah penuh, tinggal ada satu tempat kosong. Maka tanpa perlu berpikir lagi, Anda akan ambil tempat itu. Bisnis juga sama seperti itu. Semakin banyak pilihan, semakin banyak bisnis dalam waktu bersamaan, membuat pikiran kita bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Akhirnya Anda malah membutuhkan waktu lebih lama untuk sukses dibandingkan jika fokus ke satu bisnis dulu. Siapakah yang disebut sang generalis? Sang generalis adalah orang yang memiliki bakat, talenta untuk bisa fokus ke banyak hal sekaligus, memiliki banyak multitasking, bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Namun orang dengan bakat ini tidak banyak. Salah satunya adalah Richard Branson yang memiliki Virgin Group. Dia memiliki Virgin Airways yang bergerak di bidang penerbangan, Virgin Records yang bergerak di bisnis rekaman, Virgin Cola di bidang minuman, Virgin Galactic yang menawarkan perjalanan wisata luar angkasa. Totalnya ada 7 bidang usaha yang tidak saling berhubungan. Semuanya bisa sukses luar biasa. Walaupun Anda merasa diri Anda adalah sang generalis, saran saya tetap sebaiknya fokus satu bidang dulu saja. Richard Branson pun tidak langsung mengembangkan 7 bidang itu sekaligus. Memang ada yang bersamaan, namun ada juga yang dikembangkan setelah bidang yang satu berjalan. Karena itu, tetaplah fokus di satu bisnis dulu. Setelah bisnis itu sukses, tersistem dengan baik, baru kembangkan bisnis yang lain. Saya yakin Anda pasti tahu hewan yang namanya kuda. Hewan itu adalah hewan yang kuat dan sering digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Yang mungkin kurang Anda perhatikan adalah kuda selalu diberi kacamata yang membuatnya tidak bisa melihat ke kanan ke kiri, hanya bisa melihat ke depan. Tujuannya supaya jalan atau larinya tidak kemana-mana, melainkan hanya ke depan. Dalam hidup kita akan banyak sekali orang yang menghalangi tujuan kita, bahkan mereka yang tampaknya bermaksud baik seringkali merupakan pencuri impian kita yang terbesar. Jika Anda menghadapi hal semacam ini, Anda perlu menjadi keras kepala, buta dan tuli sekaligus untuk menghadapi serangan dari orang-orang tersebut. Anda perlu memakai kacamata kuda sehingga hanya bisa melihat ke depan, karena di depan itulah letak tujuan Anda. Dengan kacamata kuda, arah dan langkah Anda akan jelas, hanya ke depan, hanya mengarah ke tujuan Anda. Saya akan berikan contoh, yaitu Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan Prancis yang sangat terkenal. Hampir tidak pernah mengalami kekalahan dalam perang yang dipimpin. Rahasia suksesnya itu bukan terletak pada strateginya, kreativitasnya, melainkan satu cara sederhana, yaitu bakal kapal. Setiap kali dia dan pasukannya sudah mencapai suatu daerah pertempuran, dia selalu memerintahkan untuk membakar habis kapal-kapal mereka. Dia perintahkan untuk membakar satu-satunya alat transportasi yang bisa dia dan pasukannya melarikan diri jika posisi mereka sudah terdesak. Dengan dibakarnya kapal-kapal tersebut, maka tidak ada pilihan lain untuk mundur. Pilihannya hanya dua, menang atau mati. Maka tidak heran jika seluruh pasukan akan mengeluarkan seluruh potensi mereka. Karena jika mereka tidak memenangkan peperangan, berarti mereka semua akan mati. Sama seperti kita, pada saat terdesak kepepet, kita juga akan mengeluarkan semua potensi dan kekuatan kita. Kita menjadi lebih kreatif. Seorang yang tadinya berkata dirinya sakit asma dan tidak bisa lari saat dikira anjing rabis, dia pasti akan lari sekencang-kencangnya, bahkan lebih cepat daripada Cristiano Ronaldo. Lupa dengan penyakit asmanya. Pilihan ada di tangan Anda. Ikuti kata hati Anda. Jika Anda ingin sukses dan sudah siap untuk itu, buat diri Anda terdesak.
buat diri Anda kepepet, bakar kapal Anda sehingga Anda tidak punya pilihan lain selain sukses. Agar lebih cepat sukses, pertama, Anda harus bergaul dengan kelompok yang punya tujuan sama. Jika Anda mau sukses dan berhasil, Anda harus bergaul dengan kelompok orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama. Dengan demikian, Anda bisa saling berbagi dengan mereka. Jika Anda suka menyanyi dan ingin menjadi seorang penyanyi, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, yaitu menyanyi atau sudah sukses sebagai penyanyi. Ingin menjadi pelukis, bertemanlah dengan orang yang minat dengan lukisan atau dengan pelukis juga. Demikian juga jika ingin menjadi pengusaha properti, cari dan bergaulah dengan orang-orang yang berminat dan ahli di bidang properti. Dengan bergaul dengan kelompok yang memiliki tujuan sama, kita akan semakin kuat dan lebih cepat mencapai tujuan kita. Orang-orang dalam kelompok minat yang sama akan lebih memahami tujuan dan impian kita. Mereka lebih mungkin menjadi supporter kita sehingga kita makin semangat mencapai tujuan kita. Yang kedua adalah untuk bisa tetap fokus dan ingat dengan tujuan Anda harus membawanya setiap hari. Apa maksudnya? Anda harus menuliskan tujuan dan goal Anda. Anda buat kartu tujuan dan goal, kemudian diletakkan pada tempat-tempat paling mudah dilihat. Anda bisa menjadikan tulisan itu sebagai screen saver di komputer Anda, dipasang di layar handphone Anda, ditempel di dinding dan langit-langit kamar Anda, simpan di dompet Anda. Dengan menaruh kertas atau kartu yang berisi tujuan di semua tempat yang mudah terlihat, Anda akan selalu ingat. Anda tidak akan sempat lupa karena setiap Anda melangkah, Anda akan melihat dan membaca tulisan tujuan Anda. Kemudian, lakukan ritual setiap pagi dan malam. Setelah bangun tidur atau sebelum tidur, bacalah tulisan tersebut dengan lantang. Awali dan akhiri hari Anda dengan ritual ini. Hal ini akan membuat Anda semakin meresapi arti dari tujuan yang Anda tulis dan membuat Anda selalu fokus. Dan yang paling terpenting adalah harus Anda lakukan dan upayakan. Selama apa yang Anda kerjakan untuk meraih tujuan itu masih legal, kejar terus pantang mundur. Anda boleh menggunakan segala cara yang halal dan legal untuk mengejar tujuan Anda. Mati dan hidup untuk satu tujuan. Itulah karakter orang yang ingin sukses. Tentukan tujuan Anda sekarang. Saya akan beri tugas kepada Anda. Buatlah 5 tujuan yang ingin Anda kejar dan urutkan tujuan tersebut sesuai prioritas. Pilihlah satu tujuan yang memiliki prioritas terpenting untuk dikerjakan. Buatlah tujuan Anda dalam bentuk kartu dan bawalah kartu tersebut kemanapun Anda pergi. Jika Anda para company, organisasi, atau lembaga yang ingin mengundang kami untuk memotivasi karyawan Anda, staf Anda, marketing Anda, bawahan Anda, anggota Anda, silakan hubungi 0831 2767 0634. Terima kasih. Saya Muhajir. See you at the